Kasus infeksi virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 pertama kali terdeteksi pada 17 November 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Namun pada 2 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Kesehatan mengumumkan bahwa kasus COVID-19 telah masuk di Indonesia. Nah, kita perlu tahu apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu biasa hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut dengan virus corona. Nah, setelah mengetahui pengertian dari COVID-19 itu sendiri, maka kita akan menjelaskan beberapa hal dalam video kali ini. Bahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai pentingnya vaksinasi. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai herd immunity. Dan yang ketiga kita akan membahas mengenai vaksinasi untuk mengendalikan penularan COVID-19. Kemudian yang terakhir membahas mengenai KIPI dan efek samping dari vaksin itu sendiri. Hal yang sering menjadi pertanyaan masyarakat adalah mengenai kapan sih pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Tentu saja, itu bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama adalah sikap masyarakat, yang kedua adalah penemuan obat, yang ketiga mutasi virus, yang keempat pemberian vaksin, dan yang kelima deteksi virus. Hal yang pertama yaitu sikap dari masyarakatnya itu sendiri. Kenapa sikap dari masyarakat menentukan kapan berakhirnya COVID-19? Adalah karena dari banyaknya masyarakat Indonesia, itu masih sedikit sekali masyarakat yang menyadari bahwa kita berperan andil dalam cepat atau lambatnya COVID-19 ini berakhir. Menerapkan protokol kesehatan, mematuhi anjuran pemerintah, itu merupakan hal yang kita bisa lakukan untuk mencegah penularan dari COVID-19 itu sendiri. COVID-19 semakin memburuk ketika kita tidak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk apa sih kita perlu menerapkan protokol kesehatan? Ya untuk diri kita sendiri. Kita melindungi diri kita sendiri dari coronavirus dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selain untuk diri kita sendiri, juga untuk orang di sekeliling kita. Tubuh dari masing-masing masyarakat memiliki kekebalan yang berbeda. Tentu saja hal tersebut sangat menyebabkan kerentanan penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Masyarakat dengan daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah terpapar. Sedangkan masyarakat dengan daya tahan tubuh lebih tinggi akan lebih mudah membawa virus tersebut atau menyebarkan virus tersebut kepada masyarakat di lingkungannya yang memiliki daya tahan tubuh lebih rendah. Itulah mengapa kita perlu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan mematuhi anjuran dari pemerintah. Yang kedua, bergantung kepada cepat dan lambatnya penemuan obat COVID-19 ini. Saat ini, para ilmuwan sedang mencari obat dari COVID-19 itu sendiri agar dapat menyembuhkan masyarakat yang terpapar COVID-19. Hal tersebut bergantung kepada apakah obat ini akan cepat ditemukan atau apakah obat ini akan lambat ditemukan. Ketika obat ini lambat ditemukan, maka kembali lagi kepada sikap masyarakat itu sendiri. Untuk menunggu dari penemuan obat itu sendiri, masyarakat juga harus cerdas untuk selalu menjaga diri mereka sendiri agar COVID-19 tidak menyerang mereka dan juga tidak terpapar kepada orang lain.
Hal yang ketiga adalah bergantung kepada mutasi virus COVID-19 itu sendiri. Kita sering mendengar dari berita bahwa saat ini COVID-19 memiliki beberapa varian, yang artinya COVID-19 mengalami mutasi. Namun, meski begitu, kita tetap bisa menjaga agar virus corona ini tidak semakin menyebar dengan cara menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal yang keempat bergantung kepada pemberian vaksin. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menggalakkan pemberian vaksin untuk masyarakat Indonesia. Meskipun pemberian vaksin ini dilakukan secara bertahap, namun pada akhirnya pemerintah Indonesia akan mengupayakan pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun kita sudah menerima vaksin, alangkah lebih baiknya kita juga selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Karena vaksin itu sendiri tidak membuat tubuh kita sama sekali tidak dapat terinfeksi virus. Vaksin itu hanya membantu tubuh kita untuk membangun antibodi yang lebih kuat agar ketika COVID-19 masuk ke dalam tubuh kita, antibodi dalam tubuh kita akan dapat membunuh virus tersebut. Hal yang kelima bergantung kepada deteksi virus. Saat ini sudah banyak alat-alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan virus pada tubuh manusia. Ketika kita sudah mengalami gejala-gejala yang menandakan bahwa itu adalah COVID-19, alangkah lebih baiknya bahwa kita berkonsultasi kepada tenaga medis agar kita bisa mengetahui apakah kita sedang terjangkit COVID-19 atau itu hanya demam biasa. Ketika kita sudah menerima hasil bahwa kita terjangkit COVID-19, maka akan lebih cepat tenaga medis dapat melakukan pertolongan pertama kepada kita supaya kita yang terjangkit virus COVID-19 ini tidak akan menularkan virus tersebut kepada orang-orang terdekat kita. Selain itu, hal yang perlu kita ketahui adalah mengenai perbedaan dari vaksin, vaksinasi, dan imunisasi. Apa sih itu vaksin? Vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Bisa berupa suntikan atau bisa juga lewat mulut. Vaksin itu biasanya berupa virus yang sudah dilemahkan. Tenang saja, virus ini tidak berbahaya untuk tubuh kita. Itulah alasannya virus tersebut dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tubuh kita dapat mendeteksi hal asing yang masuk ke dalam tubuh untuk membentuk sistem imun tubuh. Virus yang sudah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh agar tubuh ini lebih peka bahwa ada hal asing yang masuk ke dalamnya, kemudian tubuh perlu membangun sistem pertahanan. Tubuh perlu membangun sebuah benteng kuat berupa imunitas tubuh agar dapat melawan virus yang nantinya masuk ke dalam tubuh. Seperti itulah vaksin. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin melalui suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh kita untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun akan kebal terhadap penyakit menular tertentu. Nah, proses untuk memasukkan vaksin itu disebut vaksinasi. Setelah mengetahui pengertian dari vaksin dan vaksinasi, yang selanjutnya adalah imunisasi. Imunisasi itu sendiri merupakan proses yang membuat seseorang kebal terhadap penyakit menular tertentu. Setelah kita divaksinasi, maka tubuh kita akan memproses zat yang masuk atau vaksin tersebut ke dalam tubuh sehingga tubuh kita dapat membentuk sistem kekebalan tubuh untuk nantinya dapat melawan penyakit menular tertentu. Kenapa di sini disebutkan tertentu? Karena vaksin untuk masing-masing penyakit itu tentu saja berbeda. Di sini vaksin yang kita bahas adalah mengenai vaksin COVID-19. Tentu saja berbeda dengan vaksin polio dan vaksin yang lainnya. Nah, vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, dalam hal ini vaksin COVID-19 tentu saja akan membuat tubuh kita kebal terhadap virus COVID-19. Penting gak sih kita untuk vaksinasi? Vaksinasi sangat
penting karena dapat mencegah penularan penyakit menular dan eradikasi atau pemberantasan penyakit menular, serta dapat mengendalikan penularan penyakit. Lalu, apa sih manfaat dari vaksin COVID-19? Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai paling efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Vaksin sendiri dilaksanakan untuk melengkapi upaya pencegahan penyakit COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan, juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Selain itu, juga banyak loh manfaat yang bisa diperoleh jika kita melakukan vaksin. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona, sehingga resiko kita untuk terinfeksi akan jauh lebih kecil. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat. Artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya yang sudah melaksanakan vaksin. Dan yang terakhir, meminimalisir dampak ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan COVID-19 ini, maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Mengapa orang dewasa memerlukan vaksinasi? Yang pertama, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin belum hilang. Yang kedua, vaksin sama pentingnya untuk kesehatan kita secara keseluruhan seperti diet dan berolahraga. Yang ketiga, vaksin yang disuntikan ke tubuh kita aman dan efektif. Yang keempat, karena pemberian imunisasi sewaktu kecil tidak memberikan jaminan kekebalan yang tetap untuk seumur hidup. Lalu yang kelima, vaksinasi bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Yang terakhir, pencegahan penyakit akan mencegah keluarga dan lingkungan sekitar kita untuk ikut terjangkit penyakit. Yang selanjutnya yaitu herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity dapat dilihat bahwa penyebaran penyakit dapat secara cepat terjadi pada suatu populasi. Pada saat terjadi penyebaran penyakit, orang yang divaksin akan tetap sehat dan mencegah terjadinya penularan penyakit. Ketika mayoritas anggota populasi sudah divaksin, maka penyakit akan sulit untuk menyebar luas. Itu yang disebut herd immunity atau kekebalan kelompok. Herd immunity khususnya penting bagi orang yang tidak bisa divaksin, yaitu orang yang terlalu tua, terlalu muda, atau yang memiliki sistem imun yang lemah. Herd immunity dapat dicapai dengan vaksinasi COVID-19. Menurut perhitungan, untuk mencapai herd immunity perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% kelompok sasaran. Lalu selanjutnya ada upaya 5M yang harus tetap dijalankan agar herd immunity dapat dicapai, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Tujuan vaksinasi COVID-19. Tujuan yang pertama adalah menurunkan jumlah pasien dan kematian akibat COVID-19. Vaksin COVID-19 dapat memicu sistem imunitas tubuh untuk melawan virus corona. Dengan begitu, risiko untuk tertular virus ini akan jauh lebih kecil. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan menurun. Tujuan kedua adalah mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Seseorang yang mendapatkan vaksin COVID-19 juga dapat melindungi orang-orang di sekitarnya. Tetapi, untuk mencapai herd immunity dalam suatu masyarakat, penelitian menyebutkan bahwa minimal 70% penduduk dalam negara tersebut harus sudah divaksin. Tujuan ketiga adalah melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat.
Vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang spesifik atas suatu penyakit. Bila vaksinasi berhasil dilakukan, maka individu sehat, keluarga sehat, tatanan masyarakat sehat, maka produktivitas akan meningkat. Tujuan keempat adalah menjaga produktivitas serta menurunkan dampak ekonomi dan sosial. Manfaat vaksin COVID-19 tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit COVID-19, maka kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Indonesia telah menetapkan 6 jenis vaksin yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. 6 jenis vaksin tersebut adalah vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. 6 kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Ada 6 kelompok prioritas masyarakat yang menerima vaksin COVID-19. Sasaran penerima vaksin COVID-19 sebanyak 102,45 juta orang. 6 kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 itu adalah 1,31 juta orang dokter, perawat, dan petugas medis lainnya. 715.766 orang yang bertugas di bidang pelayanan publik. 4,36 juta orang tenaga pendidik, serta 4,3 juta orang aparatur negara, pemerintah, dan anggota legislatif. Lalu, 92,28 juta orang masyarakat umum. Siapa saja yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19? Target dari sasaran vaksin COVID-19 sudah diperluas hingga usia 18 tahun ke atas. Siapa sih yang tidak boleh diberi vaksin COVID-19? Sedang demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius, mengidap hipertensi tidak terkontrol dengan tekanan lebih dari 189/110 mHg. Jika sedang hamil, sebaiknya ditunda hingga sesudah melahirkan. Lansia menjawab ya pada lebih dari 3 pertanyaan sesuai format screening. Lalu, orang yang mengidap penyakit jantung berat dan dalam keadaan sesak. Mengidap autoimun seperti asma serta lupus. Sedang mendapat pengobatan imunosupresan seperti kortikosteroid dan kemoterapi. Serta mendapat pengobatan untuk kelainan darah seperti gangguan pembekuan darah. Dalam kondisi dan cara pemberian yang sesuai dengan SOP, semua jenis vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional tergolong aman dan efektif. Namun, kenyataan di lapangan tidak ada satu jenis vaksin pun yang dikatakan bebas dari kemungkinan terjadinya KIPI. KIPI adalah kependekan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, sebagai gejala medis yang terjadi setelah vaksinasi ataupun adanya imunisasi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membagi KIPI dalam 2 efek samping meliputi reaksi lokal dan reaksi sistemik. Adapun reaksi lokal meliputi nyeri di tempat injeksi, pembengkalan, eritema, gatal, indurasi, kemerahan, dan menurunnya sensasi dan warna kulit yang lebih pudar. Sementara reaksi sistemik yang umum dilaporkan selama studi klinik meliputi nyeri otot, demam, rasa lelah, mual, muntah, dan sakit kepala. Hampir semua negara di dunia kini berpacu melawan pandemi COVID-19. Segala upaya telah dilakukan untuk menghentikan penyebaran kasus yang tak kunjung mereda, tak terkecuali dengan Indonesia. Kendati demikian, penanggulangan ini tidak mungkin hanya mengandalkan usaha yang dilakukan oleh pemerintah saja. Segenap elemen masyarakat juga berkontribusi dan memberi solusi bersama untuk mencegah persebaran virus corona ini. Keikutsertaan tokoh masyarakat juga turut serta melancarkan program vaksinasi yang tengah digiatkan oleh pemerintah.
Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat meliputi: pertama, menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjalani imunisasi. Kedua, berperan serta dalam melaksanakan imunisasi. Dan yang ketiga, memberi informasi yang benar dan sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Namun, apabila terdapat informasi yang diragukan, harap merujuk ke pusat informasi yang berwenang dan dapat dipercaya seperti puskesmas di daerah setempat. Mengakhiri pandemi COVID-19 yang telah menjangkit di hampir seluruh wilayah Indonesia memang butuh uluran tangan setiap kita tanpa terkecuali. Sudah saatnya kita semua untuk hadirkan empati, terutama kepada sekeliling kita yang mengalami kepanikan dengan memberikan informasi yang akurat. Kita semua harus percaya bahwa bencana COVID-19 akan mudah diatasi jika ada lebih banyak relawan yang terlatih dan mau bergerak secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait. Marilah bersatu padu bersama pemerintah untuk saling memberikan semangat dan membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sebab dukungan keluarga, saudara, dan tetangga merupakan modal sosial yang menjadi benteng di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19.